Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Injil itu kekuatan Allah. Sekali lagi, Injil itu kekuatan Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat ke-8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 yang menjadi ayat tema. Paulus menulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pengalaman Paulus bersama dengan Allah telah membawa perubahan yang sangat besar. Karena Injil kekuatan Allah yang membuat Paulus dapat bersaksi tanpa meragukan Allah di dalam Yesus yang adalah sumber kekuatannya dan sumber kehidupan di dalam pelayanannya. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Inilah kunci rahasia Paulus yang mengubah seluruh jalan kehidupannya. Dari pembenci pribadi Yesus kepada hidup di dalam Kristus. Yaitu kasih Allah yang bekerja di dalamnya dengan kekuatan Allah sendiri. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-18 sampai 20, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, kita membaca. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Kita sangat diberkati dan dikuatkan dengan ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16. Tadi dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 juga tadi dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia atau anugerahnya, yaitu anugerah
Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan dan mendamaikan kita dengan Allah oleh karya penebusan Kristus. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita yang sudah percaya dan sudah diselamatkan, kita lanjutkan, kita pelihara keselamatan yang sangat berharga. Surat Yudas ayat 20 sangat jelas dikatakan, dan memberikan nasihat. Dia katakan tetapi kamu saudara-saudaraku yang dikasih, yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Adapun kesimpulan renungan firman Tuhan, di mana dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang pertama, Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah. Pasal 10 ayat 8, firman bersama-sama dengan kita. Firman dekat dengan kita. Firman ada di dalam mulut kita. Yohanes 1 ayat 1, firman atau Injil adalah Allah sendiri, pribadi Allah. Berikutnya 2 Korintus 5 ayat 17. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah kita beroleh hidup yang kekal oleh anaknya Yesus Kristus. Yudas 20, Yudas ayat 20, supaya hidup kita dibangun di atas dasar iman yang paling suci. Amin. Puji Tuhan, kita akhiri di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena firman atau Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberikan kekuatan dan yang menyelamatkan kami. Kami terima kasih buat Engkau. Kami percaya dengan kekuatan firman Allah, dengan kekuatan Allah, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Saat ini Engkau memberkati mereka karena mereka percaya kepada Engkau. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan lindungi bangsa ini. Engkau berkati bangsa ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Engkau sudah mendengar doa kami, karena kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku.
Tuhanku.